Ya, salam semua, selamat datang kembali ya di Zoom tema Adonai dan pada hari ini ya kita kembali lagi bersama dengan Bapak Erben yang kali ini akan membahas tema apa yang dilakukan Yesus selama 3 hari ya waktu beliau mati selama 3 hari itu pasti banyak pertanyaan ya apa yang dilakukan oleh Yesus ya dalam waktu 3 hari tersebut. Sebelum kita ke pengajaran dari Pak Herben, kita akan terlebih dahulu buka dengan doa yang akan minta kesediaannya Sister Aling untuk buka dalam doa. Baik, terima kasih Mbak Agus. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur karena sekali lagi malam ini kami diberi kesempatan untuk kembali bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman. Ya Bapak, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan dalam pembelajaran di kelas kami. Berkatilah Bro Agus yang akan menjadi moderator dalam kelas ini, sehingga Bro Agus dapat memimpin kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka juga dapat melakukan pekerjaannya juga dengan baik dan lancar. Dan berkatilah juga internet kami ya Tuhan, sehingga tidak ada halangan apapun yang akan mengganggu pembelajaran kelas kami. Dan berkati juga Pak Erben yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berapi setiap perkataan Pak Erben ya Tuhan, sehingga Pak Erben dapat menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kehendak hati-Mu kepada kami semua. Dan berikanlah kepada kami ya Tuhan, hati yang seperti tanah yang subur, yang ketika menerima taburan firman daripada hamba-Mu, menjadikan firman itu bertumbuh berkembang di dalam diri kami, dan menjadi rema di dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan menyampaikan kabar Injil kepada sama kami, dan juga mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya di dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Sister Aling ya doanya. Dan sekarang waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Erben. Oke, shalom, selamat malam. Sepertinya saya belum bisa share screen. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, shalom semua. Berjumpa kembali di kelas belajar kita. Pada kali ini, tema kita tentang apa yang dikerjakan Yesus di alam maut selama 3 hari. Ini satu ajaran pokok dalam iman Kristen ketika kita berbicara keselamatan atau soteriologi, dan juga berkaitan dengan kristologi, dan juga berkaitan dengan eskatologi. Ya, apa yang dikerjakan Yesus di alam maut selama 3 hari? Bagian tentang Yesus turun ke dalam kerajaan maut merupakan salah satu kalimat yang tertera di dalam pengakuan iman rasuli. Dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tema kita, apa yang dikerjakan Yesus selama berada di alam maut atau turun ke dalam kerajaan maut, di mana
turun ke dalam kerajaan maut ini berbicara tentang dunia orang mati. Apa yang dikerjakan Yesus di dalam dunia orang mati selama dia mati 3 hari itu? Dunia orang mati ini atau alam maut diterjemahkan dari kata Hades, bahasa Yunani. Baru kalau dalam bahasa Ibrani itu Sheol. Bisa dibaca di Kisah Rasul 2:27 dan Matius 16 ayat 8 sampai 11. Kata ini juga diterjemahkan menjadi dunia orang mati atau alam maut. Kata yang ini juga, Hades atau Sheol ini, memiliki kaitan dengan apa? Kata yang juga memiliki kaitan dengan bagian dunia orang mati disebut juga bumi paling bawah, Katoteros. Tempat di mana Yesus turun saat kematiannya di kayu salib atau saat Yesus dikuburkan. Jadi dunia orang mati itu ada. Teks Yunaninya dengan di dalam Alkitab itu ada Hades, Sheol, atau juga kadang disebut Katoteros, di mana Yesus turun saat kematiannya. Apa itu arti dunia orang mati ini ya? Kata Sheol atau Hades sebenarnya bagi orang Ibrani ini dianggap sebagai alam bayang-bayang, bukan surga dan bukan neraka. Jadi Sheol atau Hades itu surga dan itu juga belum neraka. Tetapi ini disebut dunia di mana orang mati tinggal atau tempat roh-roh manusia berada setelah kematian. Jadi Hades atau Sheol ini bukan neraka, tetapi bukan juga surga. Gitu ya. Dunia orang mati ini, Hades atau Sheol, ada 2 tempat. Ini yang harus perlu diperhatikan. Jadi di Hades atau Sheol ini terbagi 2 tempat. Ada yang disebut dengan jurang maut atau Abyssos, di mana tempat Abyssos ini atau jurang maut ini disebut tempat orang-orang fasik. Di Hades atau Sheol ini juga ada yang disebut dengan Paradeisos atau Firdaus. Ini tempat orang-orang saleh di hadapan Tuhan. Jadi ketika seseorang mati, dia pergi ke Sheol, Hades, tetapi di Hades itu, di Sheol itu ada 2 tempat, yaitu Abyssos, tempat orang-orang fasik, dan Paradeisos, yaitu tempat orang-orang saleh di hadapan Tuhan. Jadi di dalam ajaran Alkitab, siapa itu? Di dalam ajaran Alkitab, begitu orang mati, sebenarnya sudah terjadi penghakiman. Karena langsung dimasukkan ke Abyssos dan juga langsung dimasukkan ke Firdaus. Dan itulah yang digambarkan dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Karena langsung ditempatkan di 2 tempat yang berbeda, yaitu Abyssos dan Paradeisos. Saya harap kita semua masuk ke Firdaus. Kalau nggak ke Firdaus ya bahaya. Ya. Jadi saat orang meninggal, maka tempat yang dituju ada 2. Abyssos dan Firdaus. Abyssos tempat iblis dan yang manusia-manusia disesatkannya atau orang fasik. Paradeisos itu tempat orang benar yang menantikan Yesus dan yang percaya kepada Yesus. Jadi Abyssos itu tempat-tempat iblis dan manusia-manusia yang disesatkan. Paradeisos itu tempat orang benar, yaitu orang yang menantikan Yesus dan orang yang sudah percaya atau menerima Yesus. Jadi ini jelas. Dan ini langsung terpisah sejak kematian. Maka di sini perlu untuk memastikan kemana langkah hidup seseorang setelah dia mati. Apakah ke Abyssos atau Firdaus? Untuk masuk Abyssos cukup dengan menolak Yesus Kristus. Tetapi kalau mau masuk surga, harus dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada 2 tempat di dalam Hades seperti tadi sampaikan, yaitu Abyssos atau jurang maut ini. Ini tempat kediaman orang mati
bahkan juga disebut binatang buas antikristus, atau juga disebut Abaddon yaitu malaikat neraka, dan juga tempat iblis ditahan. Bagian bumi yang paling bawah atau juga disebut dalam penjara. Jadi di sini di jurang maut ini adalah tempat kuasa kegelapan bersemayam dan tempat hukuman penderitaan, namun belum neraka. Ingat ya. Jadi ini belum neraka. Tempat ini tempat yang ditakuti oleh kuasa kegelapan. Tempat ini tempat kesengsaraan dan penderitaan bagi orang-orang fasik, seperti orang kaya yang saya sebutkan tadi, yang menderita sengsara di dalam Lukas 16 ayat 23. Namun tempat ini belumlah penderitaan seperti di neraka. Jadi memang penderitaan diabisos itu sudah menderita seperti seorang kaya yang menderita itu ya. Nah, yang kedua Paradisos, ini tempat orang saleh seperti Lazarus dan Abraham yang menikmati damai dan sukacita Tuhan, sukacita surga. Walaupun belum surga. Tempat ini memiliki suasana kerajaan seperti surga, penuh damai dan penuh sukacita. Namun harus dicatat, Firdaus ini belumlah tempat surga yang sesungguhnya. Karena untuk masuk surga, nanti terjadi pada saat Yesus datang kali yang kedua. Maka dikatakan dalam Matius 24, 29, 31, semua orang saleh dari seluruh penjuru dunia akan dikumpulkan oleh malaikat-malaikatnya. Jadi kita masuk surga bersama dengan dalam kemuliaan Kristus ketika Yesus datang kali yang kedua. Tetapi sebelum kita ke surga, kita ditempatkan dulu di Firdaus. Rasul Paulus juga mengajarkan hal yang sama di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Yaitu orang saleh yang telah meninggal akan dibangkitkan Yesus pada saat kedatangannya yang kedua. Bersama dengan orang saleh yang masih hidup. Diubahkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Bisa dibandingkan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52. Jadi penjelasan ini cukup jelas kalau kita mau memahami apa yang disebut dengan Hades, di mana di situ ada dua tempat yaitu Abisos dan Paradisos yang memang sudah berbeda suasananya dan berbeda keberadaan orang-orang yang ada di dalamnya. Oke ya? Jadi bagaimana manusia masuk ke tempat Abisos atau Firdaus? Ini ditentukan pada masa kini selama hidup. Kalau sudah mati tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ini harus dicatat. Jadi bagaimana manusia masuk ke Abisos atau ke Firdaus? Itu ditentukan pada masa ini. Pada masa kita hidup ini. Jadi kalau kita masih hidup sekarang tentukan. Kamu masuk Abisos, ikutlah Yesus. Apa? Kamu mau masuk Abisos? Tolaklah Yesus. Tapi kalau kamu mau masuk Firdaus, hiduplah di dalam ajaran Kristus yang agung, yang mulia dan sempurna. Itu yang harus. Sekarang, apa yang diperbuat Yesus di dalam dunia orang mati selama 3 hari? Dan ini berkaitan dengan keselamatan kita. Ini berkaitan juga dengan kristologi. Tentang Kristus yang berkuasa. Kita bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 10 dikatakan begini. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi, bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi ini berbicara tentang Kristus yang naik ke tempat tinggi dan dia membawa tawanan-tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Artinya sebelum Yesus naik ke surga, dia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah, di mana dikatakan dia turun. Artinya di sini ada sesuatu karya yang sangat besar dikerjakan Yesus. Yesus turun ke bumi bagian paling bawah, artinya
Yesus sudah masuk ke tempat orang fasik. Untuk apa Yesus masuk ke dunia orang fasik itu? Dikatakan melepaskan roh-roh yang terpenjara, atau diartikan malaikat yang memberontak dimasukkan ke dalam gua yang gelap untuk menantikan hari pengadilan terakhir. Jadi melepaskan roh-roh yang terpenjara atau malaikat yang memberontak dimasukkan ke dalam gua yang gelap untuk menantikan hari pengadilan akhir. Kemudian untuk menyatakan kuasanya yang menggenapi, sekaligus untuk berhadapan langsung dengan kuasa maut. Dan Yesus menang melalui kebangkitannya. Siapa yang ngomong-ngomong itu ya? Satu yang pakai besar. Di mute dong. Untuk menyatakan kuasanya yang menggenapi dan sekaligus untuk berhadapan langsung dengan kuasa maut, dan ia menang melalui kebangkitan. Itu yang dikerjakan Yesus. Yang ketiga, Yesus bukan memberitakan berita pengampunan, melainkan Yesus memberikan bukti kemenangan yang sempurna. Ia memberitakan hukuman yang dahsyat kepada para malaikat yang telah berdosa dan mereka yang disesatkannya atau yang tidak percaya atau tidak menanti-nantikan dirinya sebagai Mesias. Jadi itu yang dikerjakan Yesus di dunia orang mati, yaitu ketemu orang fasik. Jadi orang-orang yang ada fasik itu, mereka mendengarkan Injil bukan untuk bertobat, tetapi mereka mendengar tentang Yesus yang datang sebagai yang mengadili dan menghukum mereka, tetapi mereka tidak bisa lagi bertobat. Oke, nanti kita diskusikan ya. Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut atau dunia orang mati, yaitu Abysos, yang ada di dalam Hades, untuk melebur dia yang menguasai maut yang tinggal di Abysos, yaitu iblis. Yesus turun ke Abysos untuk menjadikan kuasa kegelapan iblis hancur lebur dan porak-poranda. Jadi melalui turunnya Yesus ke dunia orang mati, ini dikatakan sudah mengobrak-abrik kuasa Hades atau Sheol, dan ia juga telah memegang kunci Hades, yaitu kunci kerajaan maut, yaitu kematian atau maut itu sendiri. Wahyu 1 ayat 18. Jadi ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia sudah menghancurkan dan dia memegang kunci kerajaan maut, yaitu kematian. Jadi kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus berhadapan langsung ya. Kemudian yang diperbuat Yesus di dalam dunia orang mati, Yesus turun ke bumi bagian bawah, artinya juga bahwa Yesus sudah masuk ke tempat orang saleh, di mana Yesus memberitakan kabar sukacita kepada semua orang yang benar, yang berasal dari semua masa lampau, serta membimbing mereka kepada Allah. Jadi Yesus turun ke dunia orang saleh untuk membawa orang saleh masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu dengan membangkitkan mereka. Matius 27, 51, 53, dan 1 Petrus 4 ayat 6. Inilah yang sedang dan sudah dikerjakan Yesus di alam maut ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi turunnya Yesus ke dunia orang saleh itu menggenapi janji kedatangan Mesias yang datang untuk menebus dan menyelamatkan mereka yang telah beriman kepada Allah semasa zaman Adam sampai Yesus mati. Dan sekaligus hal ini adalah kegenapan janji Allah tentang datangnya Mesias penebus dan penyelamat yang melepaskan manusia dari dosa, dari maut, dari iblis di dalam Kejadian 3:15 sebagai proto-evangelium. Di dalam Alkitab artinya Injil pertama kali disampaikan oleh Allah sendiri, dijanjikan Allah sendiri kepada manusia. Kejadian 3:15 yang termeteraikan dengan darah, yaitu Adam dan Hawa diberikan pakaian dari kulit binatang. Jadi hal ini tepat seperti janji Yesus ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan oleh Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia hidup, walaupun ia sudah mati." Karena Yesus menjamin, menebus dan menyelamatkan
manusia. Orang saleh yang percaya akan dibangkitkan atau akan Yesus bangkitkan pada akhir zaman. Yohanes ayat 9, 6, 39, 40, 44, dan 54. Ini silakan dibaca teman-teman ya. Jadi, oleh karena itu, pada akhir zaman nanti, saat itulah iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api belerang dan kemudian masuk mengalami siksaan yang kekal. Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka, api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut, ini berbicara tentang keselamatan yang pasti, kemenangan yang pasti, kemerdekaan yang pasti, kebebasan yang pasti, hidup kekal yang pasti ada pada pribadi Kristus Yesus. Dan itu sudah Yesus kerjakan melalui kematiannya, melalui dia masuk ke alam maut atau kerajaan maut, dan dia berhadapan langsung dengan maut, dan dia menang melalui tubuh kemuliaan yang ada padanya, dan kelak akan dinyatakan kepada setiap manusia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih moderator. Kalau ada mau diperdalam, silakan. Terima kasih Pak Erben. Sebelum ada kita ketanya jawab ya, kita akan terlebih dahulu buka promosi dari Sister Ali. Silakan Sister Ali. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu, saya akan men-sharekan acara-acara Sema Adonai selama seminggu ke depan. Ya. Ya, dimulai besok hari Rabu, 18 Oktober 2023, di jam 21.10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema Wow, 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 sedikit menjadi banyak. Nah, ini apa yang sedikit menjadi banyak ya, Bapak Ibu. Ya, baik, ditunggu kehadirannya di kelas Sema Adonai besok. Yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Christina Ratnaningsi dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Kamis 19 Oktober 2023 di jam 18.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada Pondok Daud. Dan di hari yang sama, di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema kebodohan sebagai musuh iman. Diambil dari Nats Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Daniel Palungan, dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Jumat 20 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat akan ada kembali kelas pembelajaran firman di Sema Adonai dengan materi pelajaran Kristologi seri ke-8. Temanya adalah keberadaan Yesus prainkarnasi. Yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, ini akan ada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai yang terakhir, yaitu dengan materinya adalah pelajaran sejarah penebusan buku seri 3. Dan temanya adalah penghapusan generasi pertama, periode pertama silsilah Yesus Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 21 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema Heaven Not Have Fun. Nah, seru sekali nih dari judulnya aja ya Bapak Ibu. Nah, yang menjadi narasumbernya adalah Bang Nafapai dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman yang terakhir. Ini mengenai materi konseling ya. Dan kali ini temanya adalah mengenal gangguan mental. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Minggu, di tanggal 22 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat,
di Sema Adonai akan ada ibadah online dengan judul khotbahnya adalah Christ Center. Dan yang menjadi narasumbernya kali ini adalah Pendeta Suryani Watimena Demin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay ke YouTube, diantaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel Kahalirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Dan untuk channel Sema Adonai, di setiap pagi ada renungan pagi, yaitu setiap hari dari Senin sampai Sabtu di jam 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung ya Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap tolong men-subscribe dan men-share-nya, sehingga semua orang juga banyak bisa mengikuti acara-acara di Sema Adonai dan membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang lagi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Oke, terima kasih Sister Aling. Teman-teman kalau ada yang mau resen silakan ya. Ya, atau mungkin ada yang mau bertanya silakan. Silakan siapa yang sudah itu. Silakan Brother Aaron. Ya, shalom, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya ingin bertanya ya Pak tentang Yesus tadi ya. Mengutip dalam tidak juga dikatakan roh-roh yang di dalam penjara. Jadi pertanyaan saya, apakah roh itu Yesus itu? Itu kira-kira gimana Pak? 1 Petrus 3 ayat 19 Pak. Ya. Ya, terima kasih. Bentar. Jadi melepaskan roh-roh yang terpenjara, kalau yang saya baca penjelasan itu malaikat yang memberontak itu dimasukkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menantikan hari pengadilan terakhir. Iya. Dikaitkan di Yudas pasal 6 dengan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Itu yang saya baca. Jadi Yesus juga menyatakan kuasanya untuk genapi sekaligus untuk berhadapan langsung dengan kuasa maut dan Yesus melalui kebangkitannya. Jadi Yesus di situ bukan memberitakan Injil pengampunan, bukan. Karena Injil itu kan kabar baik. Kabar baik itu bahwa Yesuslah Mesias. Jadi Yesus tetap menyatakan dialah Mesias yang dijanjikan Allah. Tetapi berita yang disampaikan Yesus itu bukan untuk pertobatan pengampunan. Oleh Yesus menyatakan kebenaran yang sempurna. Dan Yesus di situ memberitakan hukuman yang dahsyat kepada para malaikat yang telah berdosa dan mereka yang disesatkannya, orang-orang yang tidak percaya atau yang tidak menantikan Mesias. Di situ. Seperti itu, Bro. Oh iya, berarti bukan manusia Pak, tetapi lebih kepada malaikat. Malaikat-malaikat yang memberontak. Iya. Tetapi ayat terusnya mengatakan seperti ini ya Pak, maaf ya Pak. Yaitu kepada roh-roh mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap nanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bahnya. Penjelasan yang saya dapat baru seperti yang saya sampaikan, Pak. Oh iya. Itu. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Memang ada juga penjelasan orang seperti itu, tapi
Saya kurang setuju. Tapi ada penjelasan yang lebih ini boleh, nggak masalah. Iya benar. Karena ada pelbagai tafsiran ya atau penjelasan ya. Ada yang mengatakan penjelasan itu adalah emang orang atau manusia karena saat itu belum diberitakan Injil ataupun yang jauh dari kawasan Nuh itu. Dan ada juga yang karena gini sebenarnya, semua manusia kan seharusnya dengar Injil. Injil pertama kali diberitakan kepada Adam, Kejadian 3:15. Jadi kalau orang mendengarkan Injil berarti kegagalan manusia untuk percaya kepada Allah, bukan Allah yang tidak pernah memberitakan Injil. Karena sejak manusia dalam dosa belum punya keturunan sudah diberikan Injil itu. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Iya. Terima kasih ya. Iya. Ini Bro Agus ada pertanyaan di WA saya. Tolong ditanyakan Bu Hen. Bapak saya meninggal 5 tahun yang lalu. Apakah Bapak saya diinjil oleh Yesus? Enggak, bukan. Jadi ketika orang mati, itu kan langsung masuk ke Abisos atau Firdaus. Dan di sana tidak ada lagi pemberitaan Injil untuk pertobatan. Karena pemberitaan Injil dan pertobatan itu terjadi di dunia ini saat dia ada di dunia. Di situ. Jadi tidak ada lagi pertobatan. Dan kita juga tidak pernah berdoa untuk orang yang meninggal supaya masuk surga, enggak. Hanya tadi saya katakan bahwa ketika Yesus turun ke dalam kerajaan maut, itu kan terjadi di mana Yesus mati dan dikuburkan 3 hari. Bukan lagi peristiwa di masa kini. Karena Yesus tidak ulang-ulang masuk ke alam maut. Dan Yesus juga tidak ulang-ulang untuk mati. Yesus mati 1 kali, dikuburkan 1 kali, bangkit 1 kali, naik ke surga untuk menjadikan tempat untuk kita 1 kali, dan apa yang dikerjakan Yesus 1 kali itu berkuasa untuk seterusnya, abadi. Di situ. Jadi kalau orang tuanya meninggal 5 tahun yang lalu, apakah diinjili? Enggak. Makanya waktu hidup ini yang perlu bertobat, diinjili. Kalau udah mati gimana lagi beritakan Injil? Ingat itu Lazarus dan orang kaya. Suruhlah Lazarus datang ke sini, memberikan air itu kepada kami. Enggak bisa, ada jurang pemisah. Jadi pertobatan itu waktu hidup. Kalau udah mati nggak bisa bertobat. Kau rasakanlah di situ kan begitu. Jadi Kristus di dalam roh pergi memproklamasikan kemenangannya kepada alam roh-roh. Di situ ya. Dan proklamasi ini kepada orang-orang yang telah mati sebelum Kristus, termasuk orang-orang di zaman Nuh ya. Dan ada juga kemungkinan pemakaian kata roh itu adalah bentuk malaikat. Jadi pneumata kepada malaikat-malaikat yang jatuh itu. Jadi roh-roh di situ pneumasin. Pertanyaan yang tadi ya, jadi roh-roh di sini bukan berarti roh orang, tapi kepada roh-roh jahat, roh-roh jatuh. Karena pemikiran dan tanda 22 di mana kemenangan Kristus menjadi nyata kesempurnaannya. Jadi penafsiran yang mengatakan roh-roh orang di zaman Nuh itu saya tidak setuju, tapi kata roh di sini tadi itu menunjuk kepada roh-roh yang jatuh itu yang diselesaikan. Oke, pertanyaannya Bu, seperti itu ya. Jadi dia lagi dengar di YouTube Pak. Semoga dia mendapat jawabannya. Jadi waktu hidupnya perlu diberitakan Injil. Kalau udah mati gimana lagi beritakan Injil? Tinggal kau nikmatilah sudah apa yang sudah kau tabur. Di situ, tapi kalau masih hidup harus diberitakan Injil. Jika dia bertobat, maka selamat datang di kebenaran kerajaan surga. Ya, saya pikir sudah ada lagi mungkin mau menambahkan juga boleh. Beda pendapat juga boleh. Yuk. Ini
Ya, silakan. Dia belum jawab. Nanti kalau dia jawab saya kasih tahu. Iya, saya bertanya lagi bisa ya, Pak? Oh iya, silakan Pak. Oh iya, Bang Agus mau nanya dulu ya. Silakan, Bang. Sebelum saya. Oke, kalau aku sih cuma mau bertanya, fase penghakiman kita itu berarti setelah kita mati gitu ya Pak ya, bukan nunggu second coming gitu ya. Jadi penghakiman itu ada dua. Ketika kita mati sudah dihakimi oleh firman. Dan itu menentukan kita di Firdaus atau Abisos. Tetapi ketika Kristus datang kedua, kita juga masuk dalam penghakiman. Tetapi bukan lagi berbicara masuk surga atau tidak. Tapi berbicara apa mahkota kita di surga. Jadi penghakimannya itu firman itu yang menghakimi. Contoh, Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu orang mati, firman itu sudah berlaku. Langsung masuk neraka, masuk Abisos yang tidak percaya, langsung masuk Firdaus yang percaya. Namun orang yang di Firdaus itu nanti dibangkitkan oleh Yesus kedatangan kedua untuk dihakimi menentukan pahalanya, mahkotanya di surga. Orang yang di Abisos untuk dilemparkan ke neraka menderita selama-lamanya. Begitu bro ya. Jadi penghakiman di orang-orang saleh di kedatangan Yesus kali yang kedua itu bukan penghukuman tetapi memberikan reward sesuai dengan ketaatan dan kesetiaan kita masing-masing. Oke Pak, jadi semacam dikasih medali ya gitu ya Pak ya. Mahkota. Istilahnya mahkota. Ya, maksudnya kan bahasa yang kita tahu gitu kan Pak. Jadi gini, kalau kita pakai istilahnya lomba lari, begitu lari itu sudah selesai, udah tahu juaranya. Tapi medalinya diberikan beberapa saat kemudian. Jadi nanti kita masuk surga itu, itulah penghakiman. Tetapi begitu kita mati, kita udah ditentukan kok masuk Firdaus atau Abisos. Langsung ditentukan. Tapi upah kita nanti pada kedatangan yang kedua. Nah, seperti itu bro. Oke, udah paham. Silakan ini Brother Aaron. Oke, terima kasih lagi atas waktunya Pak. Jadi apa ya, kalau orang mati itu rohnya itu langsung ke Tatarus ataupun yang bahasa awam orang ngerti itu adalah tempat penantian neraka dan surga ya Pak. Tapi saya belum benar apa? Iya itu bahasa awam ya. Ya, bukan bahasa teologi yang dimana kita Firdaus dengan Tatarus ya. Kalau orang biasa kan nggak ngerti bahasa itu ya Pak. Oke, jadi kita guna bahasa sederhana, surga atau neraka gitu ya. Tetapi ada juga yang saya pernah dengar itu apa ya, seperti contoh ketemu dengan roh nenek moyang, terus apa lagi saya pernah dengar kesaksian salah satu dari jemaat kami juga ya, itu dirasa oleh roh orang zaman dulu yang keluarga dia di Rogol, terus karena gak ada rumah jadi dia datang ke sana gitu. Apakah itu benar ataupun itu adalah malaikat yang jatuh yang berpura-pura menjadi orang yang pernah mati? Itu kira-kira gimana Pak? Makanya dikatakan ujilah setiap roh. Jika itu membawa kamu semakin dekat dan semakin cinta dan semakin dibaharui, maka itu dari Tuhan. Tapi kalau itu membuat kamu jauh dari Tuhan dan tidak suka kepada firman dan karakter tidak makin berubah menjadi baik, maka itu kuasa kegelapan. Jadi harus diuji. Bagaimana menguji? Kita lihatlah buahnya, kita lihat karakternya. Jadi itu kepada sebuah studi kasus Pak. Karena Bapak kan bicara kasus, jadi harus dilihat dulu kasusnya, latar belakangnya. Karena kalau dibicara kayak gitu itu banyak latar belakang. Contoh latar belakang, ada nggak perdukunan di tengah keluarga? Pernah nggak dia dipersembahkan kepada kuasa kegelapan? Pernah nggak dia terlibat perdukunan dan lain sebagainya? Ada banyak faktor. Namanya kalau sudah seperti itu tuh butuh pelayanan konseling atau pelayanan pelepasan. Tergantung Pak.
Iya, iya, iya. Berarti itu apa ya? Roh yang jahat ya Pak. Maksudnya si iblis ya Pak, bukan roh Ya orang uji dulu ya. Pak, uji. Saya tidak bisa Oh, karena ini kan kasustik. Kasustik itu harus dipelajari dulu Pak. Dilihat iya, iya, orang iya. belakangnya, karakternya, buahnya, dilihat. Kalau itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Alkitab dan tidak menuntun kepada kekudusan kebenaran, baru itulah dari kuasa kegelapan. Diuji kasustik Pak, kasus. Studi kasus itu. Oke, oke. Terima kasih Pak atas Oke, jawabannya. oke. Ini ada pertanyaan diketikkan ini. Oke, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke Pak, terima kasih. Pak Erben, Yuk, itu ada pertanyaan di chat, mungkin Pak Erben mau jawab atau enggak? di chat. Oh, tolong Ada dari jelaskan Pak, apakah kata bertobat itu maksudnya apa ini? Kurang paham aku, Pak Bena. Tolong jelaskan. Tapi Wamena bisa open mic nggak? ngomong Biar aja lah. Kata iya, bertobat, open mic. bertobat itu kan berbalik arah, meninggalkan Iya. hidup yang lama dengan mengenakan hidup yang baru. Tapi bertobat itu juga bisa diartikan pergantian penguasa dalam diri. Yang dikuasai setan, dikuasai Roh Kudus. Dari yang dikuasai dosa, dikuasai kekudusan. Dikuasai hantu menjadi dikuasai Tuhan. Dikuasai nafsu, dikuasai kasih, cinta kasih. Itu artinya bertobat. Oh ya. Itu arti bertobat. Meninggalkan hal yang tidak baik berupa perbuatan. Oh iya, jadi bertobat itu berbalik arah, meninggalkan hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi bisa juga artinya pergantian penguasa dalam diri. Yang tadinya kita dikuasai diri sendiri, dikuasai harta, dikuasai nafsu, sekarang kita hanya dikuasai oleh Yesus. Maka segala keinginan kita, segala pikiran kita, segala perasaan dan perbuatan kita adalah Yesus. Kolose 3, 13 dan 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Jadi Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalamku. Yohanes katakan, biarlah dia semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang, semakin kecil. Nah begitu ya, itu artinya bertobat. Tapi tobat itu berarti bukan tomat apa, tobat kumat kayak tomat. Itu nama, kalau bertobat itu artinya berhenti dan meninggal, berbalik arah serta meninggalkan. Bukan tobat kumat. Boleh. Nah itu aja Bu, Ibu Fatimena. Kalau kurang jelas boleh didiskusikan. Kalau sudah jelas monggo dibungkus baik-baik. Ada lagi? Itu Bu Wamena Pak, Wamena nama Iya. kota ya di Papua ya. Iya, Kalau nggak Wamena. ada lagi, mungkin Bu Eni, aku tanya Bu Eni dulu, ada lagi Bu Eni? Halo, Nggak Bu Eni? ada, saya lihat di penonton banyak banget ya, tapi mereka tidak ada pertanyaan. Kayaknya sudah Pak Erben, mungkin bisa tutup dengan doa, silakan Pak Erben. Oke, kita berdoa. Terima kasih kami boleh belajar bersama. Terima kasih buat tuntunan Tuhan. Berkati semua yang sudah kami bicarakan. Kami mengerti bahwa kuasa kematian dan kuasa kebangkitan dan kemuliaan-Mu menjadi jaminan yang pasti bagi keselamatan. Kami bersyukur dan kami mohon supaya Tuhanlah yang memimpin kami menjalani hidup ini, sehingga hidup kami berarti, berguna bagi sesama kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tutup kelas ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Pak Erben. Semoga nggak bosan-bosan ya Pak Erben ya.
kembali ke kita Iya, ya. Dan sama-sama bro. ya Pak Erben ya, dengan seri yang lain ya Pak Erben ya. Iya, nanti kalau ada materi. Kadang, iya. Oke, kita akan tutup ya pemirsa ya. Jangan lupa setiap hari Senin sampai Sabtu kita ada acara renungan pagi ya. Dan juga ibadah pada hari Minggunya. Oke, Tuhan berkati, silahkan operator.